Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pertama-tama dan tentunya yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Ilahi Rabbi, Sang Pemilik alam semesta, karena atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayahnya lah, dan tentunya pun karena atas nikmat yang Allah berikan, baik itu nikmat iman dan juga nikmat Islam, Alhamdulillah akhirnya kita dapat berkumpul kembali di malam hari ini. Insya Allah seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah dalam haflah mubarakah. Salam serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Baik, selamat malam, selamat datang Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang telah tepat waktu untuk malam hari ini untuk bergabung di kelas privat Tahsinnya bersama Sobat Ngaji Official, dan alhamdulillah di bulan Syawal, masih suasana bulan Syawal ya Bapak Ibu semua ya. Alhamdulillah kita diperkenankan untuk bertemu kembali. Semoga Bapak Ibu semua di sana dimanapun berada semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah sekarang bertepatan di tanggal 29 April 2024 di penghujung bulan April tahun ini. Gak kerasa sebentar lagi kita akan memasuki chapter baru ataupun bulan baru di bulan Mei. Dan untuk Bapak Ibu semua pun sekarang tentunya semoga semangatnya tetap terus dijaga, dan bulan baru pun jadi semangatnya lebih baru lagi. Jadi semoga Bapak Ibu semua tetap semangat dalam bertawabur ilminya bersama kami di malam hari ini. Dan insya Allah untuk kelas seperti biasa Bapak Ibu, untuk setiap hari Senin malam untuk Bapak Ibu semua, akan dimulai dari pukul 20 waktu Indonesia Barat dan insya Allah akan berakhir di pukul 21:30 waktu Indonesia Barat. Dan Alhamdulillah untuk malam hari ini Bapak Ibu pun telah masuk ke modul yang terbaru, yaitu modul D, ya Bapak Ibu ya. Insya Allah lebih berat ya Ustadz ya, insya Allah ya. Apapun levelnya, insya Allah nanti akan Ustadz Ari sampaikan, dan semoga Bapak Ibu pun sudah siap untuk menerima materi-materi barunya di malam hari ini. Baik, Bapak Ibu semua, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja untuk kelas privat pada malam hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ustadz Ari, bagaimana Ustadz Ari, sudah siap untuk malam hari ini? Siap, insya Allah. Insya Allah sudah siap ya. Walaupun belum semuanya bergabung malam hari ini tidak apa-apa, tapi insya Allah kita akan istiqomahkan untuk terus tetap tepat waktu, baik hari ini dan juga ke depannya. Dan kalaupun nanti ada yang tertinggal di malam hari ini, insya Allah tetap akan ada rekamannya. Jadi, mari silakan untuk Ustadz Ari untuk waktu dan tempat, kita persilakan. Ya, syukran Agisa atas waktunya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Baik, tentunya Bapak Ibu sekalian, kita harus menjadi lebih berbeda lagi ya di pertemuan yang berikutnya dan seterusnya insya Allah ya. Baik, kita akan mulai. Alhamdulillahirabbil alamin, anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu al-hadits. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Al-ayat. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang luar biasa ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmatnya, sebagaimana Rasulullah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang seringkali manusia lalaikan, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang ya. Yang seringkali saya sampaikan dan juga ini sebagai motivasi untuk kita semua, bahwasanya nikmat ini harus kita perhatikan, harus kita manfaatkan sebaik mungkin, bahkan
harus kita sadari sampai saat ini Allah berikan kesempatan dua nikmat ini, ya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar Al-Qur'an, ya. Salah satu di antara perintahnya sebagaimana sering sekali tidak hanya saya yang menyampaikan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Muzammil ayat keempat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Ini landasan kenapa kita harus terus belajar, terus memaksimalkan eh, waktu, kemampuan kita untuk senantiasa memperbaiki bacaan Al-Quran kita sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Warattilil Qur'ana tartila. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita sambil menunggu, dan tentunya tadi saya sampaikan dan Agesa sampaikan di bulan ini mungkin ya, kita di penghujung akhir bulan April ini dan seterusnya insya Allah akan lebih berbeda lagi. Baik ya, sambil kita sapa-sapa dulu, di sini ada Pak Ambar, Ibu Tini, sehat Bapak Ibu sekalian? Insya Allah ya, Alhamdulillah. sebagaimana Alhamdulillah bisa sehat. hadir sampai saat ini Bapak Ibu sekalian, kabarnya yang terbaik ya. Sehat walafiat dan juga tentunya semangat pasti ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian ada yang berbeda tidak dengan kajian pada malam hari ini kira-kira? Ada yang berubahkah dari backgroundnya? Eye catching ya Ustaz ya. Ada ya. Nah, ini salah satu apa ya? Saya pun juga belajar bersama tim ya. Bersama-sama kita akan membuat lebih baik lagi, dan kita pun juga mengajak kepada Bapak Ibu sekalian agar kita senantiasa menghargai waktu ya. Maaf terlambat. Menghargai waktu, dan insya Allah kedepannya kita pun juga akan mencoba mempraktekkan, mengamalkan yang namanya ketepatan waktu ya. Maka itu kita insya Allah mudah-mudahan semuanya sehat ya, dan juga waktunya insya Allah mudah-mudahan tepat ya, dan sebetulnya kita pun juga menyiapkan solusinya ya Bapak Ibu sekalian ya, yaitu solusinya eh, bagi yang tertinggal materinya ada rekaman ulang gitu ya, kurang lebih. Tapi insya Allah ini tidak hanya untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, ada Pak Ambar, Ibu Tini, di sini pun juga ada Ibu Mardiana, Ibu Suhar Tina, sepertinya masih delay ya, masih koneksi audionya. Jadi kita sambil menunggu, tapi kita akan mulai ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan malam hari ini ya, penghujung akhir bulan April ini, dan insya Allah seterusnya di bulan Mei pun juga kita akan berjalan dengan lebih berbeda lagi, dan dalam artian kita akan meningkatkan kualitas kita ya Bapak Ibu sekalian ya. Tidak hanya Bapak Ibu sekalian yang tentunya harus upgrade ya, bukan berarti upgrade backgroundnya harus beda seperti saya, seperti enggak ya. Tapi semangatnya harus lebih lagi daripada semangat di bulan-bulan sebelumnya ya. Sebagaimana semangat kita di bulan Ramadan ya. Program banyak kita ikuti semuanya, itu salah satu semangatnya. Tapi kita akan bareng-bareng ya, belajar bersama-sama kepada Bapak Ibu sekalian, dan kita pun juga akan mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa agar lebih berbeda lagi dalam artian meningkatkan kualitas ya. Tidak hanya dari segi waktu, ketepatan waktu, tidak hanya dari segi materi pun juga baru ya. D ya. Jadi A sudah beres, B sudah beres, C sudah beres, modulnya ya, dalam artian modulnya sudah beres tapi ilmu-ilmunya tetap ya harus kita murojaah, karena ilmu-ilmu yang kita pelajari sebelumnya ya di modul A, modul B, modul C itu akan senantiasa akan mengikuti ya dari pelajaran selanjutnya ya. Terus bahkan tadi disampaikan oleh Agesa ya, apakah pelajarannya lebih berat atau tidak. Sebetulnya kalau istilah yang saya sampaikan sebetulnya tidak sulit ya, tapi tidak juga mudah gitu ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian apa namanya akan mempelajarinya tidak sulit. Tidak akan sulit ya, tapi tidak mudah juga untuk mempelajarinya. Maka dari itu tentunya kita kuatkan kembali Bapak Ibu sekalian untuk niat kita ya,
karena kita sudah libur lama nih ya. Jadi niatkan kembali proses belajar kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita niatkan yang pertama adalah pahala ya. Pahalanya terlebih dahulu, karena kalau kita sudah meniatkan ketika belajar itu mengejar pahalanya, maka insya Allah hati kita akan tenang, dan juga ketika kita belajar, kita menyikapi belajar itu dengan lebih berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha juga seperti itu ya. Baik, cukup untuk mukodimahnya, untuk pembukanya, dan ini salah satu rasa rindu saya pun juga kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau di kelas besar saya tidak bisa melihat nama Pak Ambar, Ibu Tini ya, terus Ibu Suhartina, terus Ibu Mardiana ya. Tidak bisa dilihat, tapi di sini bisa terlihat karena kelas tahsin kecil ini lebih berbeda dan juga lebih privat gitu ya. Baik, sudah siap Bapak Ibu sekalian materi yang akan disampaikan modul D ya. Sudah di-share-kan kepada Bapak Ibu sekalian? Apakah sudah mendapatkan PDF-nya Bapak Ibu? Sudah. Sudah insya Allah ya. Ya. Nah, sudah mendapatkan PDF-nya. Insya Allah kita akan coba mulai, dan izin saya share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi untuk modul D ini, dan mohon doanya juga kepada Bapak Ibu sekalian, untuk modul saya akan membereskan dan saya akan membukukannya ya. Mudah-mudahan ini masih masih pemantapan ya, dicek terus dari segi tulisan dan lain sebagainya agar tidak ada yang tertinggal ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan Mei bisa saya bereskan. Jadi nanti buku tahsinnya itu kita pisah-pisah ya. Tahsin 1 modul A, satu buku, meskipun nanti tipis, tapi insya Allah akan lebih fokus ke pembahasan yang dibahas ya. Seperti modul A, pembahasan apa Bapak Ibu sekalian? Masih ingat tidak modul A? Ayo kita murojaah dulu ya. Kita murojaah dulu, kita nostalgia dulu ya. Nah, agar apa? Agar ingat kembali untuk pembahasan-pembahasannya. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, tahsin 1 modul A kita membahas tentang apa kira-kira? Ayo. Mad harokat mungkin ya. Panjang 2 harakat, Pak Ambar. Ibu Tini, kira-kira modul B membahas tentang apa, Ibu Tini? Yang lainnya yang sudah hadir, silakan boleh menjawab. Yang pertama tadi, Assalamualaikum, terlambat Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, Bu, ya. Oke, yang pertama tadi modul A, ya. Modul A kita membahas mad, ya. Madnya adalah 2 harakat Pak Ambar ya. 2 harakat. Nah, terus yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita murojaah judul modul dulu, ya. Nah, berikutnya adalah afwan, ini bukan ini ya. Kita rubah. Salah penulisan Bapak Ibu sekalian ya. Modul. Nah, di sini modul B berarti tentang apa Bapak Ibu sekalian? Masih tentang mad? Ayo. Masih tentang 4 harokat. Madnya mad 4 sampai 5 harakat. Oke, yang ketiga modul C. Modul. Masihkah mad? Oh, enggak, beda. Nah, modul C. Ayo Bapak Ibu sekalian. Materi isinya ya. Modul A tentang mad panjang 2 harakat. Modul B tentang mad panjang 4 sampai 5 harakat. Modul C 6 harokat ya. 6 harokat. Berarti masih mad ya, masih mad ya. Masih pembahasan mad. Ada 6 harakat. Nah, pernah saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, pembahasan mad itu ada yang 2 harakat, ada yang 4 harakat, ada yang 6 harakat. Nah, itu ya. Nah, ini pembahasan pembahasan di modul-modul yang sebelumnya. Gitu ya. Dan insya Allah di modul D ya, di modul D yang keempat, berarti di sini ada modul D. Modul D ini adalah materi tambahan ya. Materi tambahan. Jadi nanti tambahan pokoknya ya.
Nah, jadi insya Allah di modul D ini, sebagaimana di sini ada materi tambahan yaitu hukum alif lam dan huruf fawatihus suwar. Ya, bagi Bapak Ibu sekalian mungkin di kelas tahsin besar pernah mempelajari ini, tapi tidak terlalu mendetail, ya, tidak terlalu mendetail. Tapi insya Allah di kelas kecil ini, di kelas privat ini, dikarenakan kita lebih privat dan kita lebih leluasa membahasnya lebih mendalam, maka dari itu sudah dibuatkan, sudah disusunkan modul D ini tentang materi tambahan, yaitu nanti kaitannya tetap dengan mad, maka dari itu nanti satu paket ya. Tahsin 1 itu A, B, C, sampai D. Nanti setelah beres modul D atau tahsin 1 modul D ini, Bapak Ibu sekalian nanti akan disajikan tahsin 2. Tuh ya, berarti sebagaimana kita rasakan ya, dan saya sampaikan. Jadi ketika kita membahas di modul A, pembahasannya misalkan levelnya level 1 gitu ya. Terus membahas mad panjang 4 harokat, nambah level lagi Bapak Ibu sekalian ya. Sampai modul D ya. Jadi sampai modul D ini insya Allah Bapak Ibu sekalian akan menerima ilmu-ilmu baru dan akan semakin meningkat keilmuan Bapak Ibu sekalian ya. Maka dari itu saya ingatkan kembali, tentunya jangan lupa untuk memurojaah ya, untuk memurojaah. Baik, sampai sini kita masih memurojaah dulu Bapak Ibu sekalian. Murojaah yang berikutnya, judul sudah ya. Nah, murojaah yang berikutnya di modul A, Bapak Ibu sekalian, saya sajikan metode penerapan cara menghafal cepat mengenal 7 tanda mad panjang 2 harokat. Masih ingat tidak? Cara cepat menghafal 7 tanda mad panjang 2 harokat. Caranya gimana Bapak Ibu sekalian? Silakan disebutkan. Masih ingat? Ayo, Ibu Diana. Yang lainnya, silakan. Yang sudah hadir. 322. 322. Nah, ini ada penerapan baru ya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti akan saya sharekan pada malam hari ini. 322. Rumus ya. Nah, ini rumus cepat mengenal mad panjang, tanda-tanda mad panjang 2 harokat. Ada 7 tanda ya, yaitu 322. 3 tambah 2 5 tambah 2 7 ya. Nah, terus di rumus ini 322 urutan yang kedua, ini urutan yang pertama. Jadi nanti saya bikinkan seperti ini. Boleh Bapak Ibu sekalian pun juga bagi Bapak Ibu yang ingin mengajarkan kepada yang lainnya ya. Nah, ini tahap 1 ya. Tahap 1 rumusnya adalah 322. Terus ada tahap yang kedua. Ya, cara cepat untuk menghafalkannya, yaitu fathah, terus kasroh, dhammah. Nah, gitu ya. Jadi nanti urutannya 322 fathah, kasroh, dhammah. Nah, itu ya. 322 fathah, kasroh, dhammah. Ini tahapan yang kedua yang harus diingat ya. Yang pertama yang diingat adalah 322. Rumus cepat 1 detik bisa hafal 7 tanda gitu ya. 322. Terus urutan apa yang harus kita ingatkan yang kedua adalah fathah, kasroh, dhammah. Itu Pak Bu ya. 322 fathah, kasroh, dhammah. Berikutnya yang ketiga ya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, di sini yang harus kita ingat ya. Jadi sebetulnya tidak usah dihafalkan, tapi cukup diingat. Ya, diingat-ingat. Nah, yang ketiga itu adalah fathah, fathah, fathah. Nah, jadi fathahnya 3 kali. Fathah, fathah, fathah. Gitu ya. Jadi yang harus kita ingat adalah bunyinya atau istilahnya ya. Fathah, fathah, fathah. Terus berikutnya, karena di sini ada 3, maka fathahnya ada 3. 1, 2, 3. Gitu ya. Terus kasrohnya ada 2, maka kita sebutkan 2. Kasroh, kasroh. Ya. Terus berikutnya 2 lagi, dhammah, dhammah. Nah, ini visualnya dulu ya. Nah, jadi urutannya gini Bapak Ibu sekalian. 322 fathah, kasroh, dhammah. Fathah, 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 kasroh, kasroh, dhammah, dhammah. Nah, gitu ya. Ini penerapan baru ya, alurnya ya. Sebetulnya metodenya sama, cuman alurnya sudah didapat nih ya. Karena sebagaimana tadi saya sampaikan,
pertemuan pada malam hari ini semuanya akan beda. Nuansanya akan berbeda. Insya Allah mudah-mudahan keilmuannya pun juga berbeda mudah-mudahan ya. Tidak hanya dari segi fasilitas yang disediakan oleh Sobat Ngaji untuk Bapak Ibu sekalian, dari mulai mengkondisikan mikrofon biar tidak terputus, dan alhamdulillah sudah ada settingannya. Insya Allah mudah-mudahan Agesa saat ini boleh di apa namanya disimak apakah ada suara yang terputus atau tidak ya, dengan settingan baru ya. Jadi ada settingan yang membuat suara itu tidak akan terputus. Mudah-mudahan ini oke ya, insya Allah. Nah, terus tidak hanya itu, penerapan metode yang sudah ada diperbaharui lebih bagus lagi atau lebih praktis lagi ya. Jadi rumusnya adalah 3-2-2 fathah kasroh domah. Fathah, 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 kasroh, kasroh, domah, domah. Ini enak sekali kalau misalkan bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengajarkan kepada yang lainnya gitu ya. Nah, setelah itu ada tahapan yang terakhir yaitu keempat. Nah, kalau yang keempat, nah di sini ya, yang keempat itu nanti Bapak Ibu sekalian sempurnakan ya, yaitu fathah bertemu alif. Terus apalagi Bapak Ibu sekalian silakan yang apa namanya? Yang masih ingat fathah bertemu alif pasangannya. Terus apalagi? Yang tiga. Ayo boleh interaktif di sini kita ya sambil memurojaah. Ibu Nata baru hadir. Ibu Fathah bertemu alif bengkok. bertemu Fathah bertemu alif bengkok. Bengkok. berikutnya ketiga. Ha berdiri. Fathah Fathah berdiri. Nah, siap kita meroja ya. Berikutnya 2 kasroh. Kasroh Bertemu ya sukun. ya sukun. Berikutnya kasroh. Berdiri. Bertemu Kasroh. kasroh berdiri. Kasroh fathah berdiri. domahnya ada 2. Domah bertemu Waw sukun. 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 berikutnya domah Terbalik. gitu ya. Nanti jadi urutannya gini Pak Bu ya. Boleh nanti Bapak Ibu sekalian boleh di-mute tapi diikutin ya alurnya. Jadi alurnya ini baru ya. 3-2-2 fathah kasroh domah. Fathah 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 kasroh kasroh domah domah. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. Domah bertemu wawu sukun, domah terbalik. 3-2-2 fathah kasroh domah. Fathah 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 kasroh kasroh domah domah. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri, domah bertemu wawu sukun, domah terbalik. Nah, itu ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Cukup, ini murojaah yang pertama. Murojaah yang kedua, insya Allah ya, pertemuan hari ini kita akan murojaah dulu sedikit ya, tapi nanti insya Allah akan kita bahas ya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, pola ya, setelah kita mengenal tanda, mengenal pola ya. Oke, kita akan coba murojaah dulu. Oke, murojaahnya biar lebih apa namanya? Biar lebih berbeda juga ya. Murojaahnya tanpa ada tulisan. Oke, ya. Siap. Boleh mikrofonnya semuanya di-on-kan? Boleh? Mikrofonnya boleh di-on-kan semuanya? Baik, saya satu kali, semua satu kali ya. Oke, disimak dulu bacaan dari saya. Bana bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. Ayo coba diingat-ingat lagi. 1, 2, 3. Bana bana Taununa binabina baini. Bana baununa binabina baini buna. Satu kali lagi. Bana bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. Tuh, 2, 3. Bana bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. Yang lain boleh di-mute kembali ya. Oke Pak Abar, huruf ba.
Mikrofonnya Pak Amar di-on kan? Oh, maaf. Bana bana baununa bina baituna. Bana bana baununa bina Binabainibuna. bainibuna. Oke, alhamdulillah. Syukran. Berikutnya Ibu Suhartina, silakan. Huruf ba, masih ba. Bana ba, bana ba, bana bauna buna, bauna bauna bina babuna. Polanya masih ini, Bu. Bana bana baununa bina bina bainibuna. Bana bana baununa bina bina bainibuna. Yuk dicoba lagi, Bu. Nanti saya perlihatkan untuk hurufnya. Oke. Nah, kita lihat. Nah, siap. Oke, saya perlihatkan dulu ya untuk murojah. Ini dikarenakan ini harus tetap melekat di lidah kita ya. Siap, Ibu Suhartina silakan dicoba. Bana bana baununa bina bina baini buna. Bana bana baununa bina bina baini buna. Silakan. Bana bana baunu bina Baununa, bina baununa, bukan Hah? baununa, baununa. Ini. Bana bana baununa bina bina baini buna. Bana bana baubuna bina Baununa, bina baununa. yaubibuna. Bana bana baununa. Baununa. Diulangi, Bu. Bana bana baununa bina bina bauni bu. Bayi, ingat. Bayi ini. Bana bana bunu. Nah, Bana bana baunu nuna bina bina bayi buna. bayi ini. Nah, di sini bayi ini, Bu, lihat. Bayi ini. Bina bina bayi. Bina bina bayi buna. Alhamdulillah, syukran. Cukup ya. Kita lanjutkan. Berikutnya ada Ibu Mardiana, silakan. Masih huruf ba. Bana bana. Ya, mikrofonnya Ibu Mardiana sudah bisa masuk. Oh ya, Ustaz. Oke, silakan. Mikrofonnya belum hidup. Oke, silakan, Bu. Bana bana baununa bina bina baini buna. Bana bana baununa bina bina baini buna. Bu Nata, silakan langsung mikrofonnya di-on-kan. Bana bana baununa bina bina bainuna. Bana bana baununa bina bina bainuna. Alhamdulillah. Ibu Tini, silakan masuk. Bana bana bau buna bina bina baini buna Baununa. bau nuna. Iya, ulangi, Bu. Bana bana bau nuna bina bina baini buna. Bana bana bau nuna bina bina baini buna. Oke, alhamdulillah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi tentunya ini harus tetap melekat ya, karena biar nanti terbawa ke bacaan-bacaan yang sebelumnya. Tapi hal yang wajar ketika kita sudah mulai melangkah ke modul-modul yang berikutnya, muroja ini akan kita pertahankan ya, karena akan membuat lebih lancar lagi untuk Bapak Ibu sekalian dengan pola yang sudah disampaikan seperti itu ya. Nah, nanti insya Allah untuk murojaah berikutnya kita akan dengan huruf-huruf berbeda ya. Setiap pertemuan kita akan murojaah ya. Nah, setelah ini Bapak Ibu sekalian masih murojaah biar lebih kuat ya. Masih murojaah di pola mad panjang 4 sampai 5 harkat ya. Siap. Kita sama-sama dulu ya. Saya satu kali, semua satu kali. Ana 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 silakan.
Anak 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 Bana bana ba'ana ba'a bana bana ba'ana ba'a. Silakan. Bana bana Berikutnya. Tana tana ta anata tana tana ta anata Tanata Alhamdulillah ya, baik cukup ya untuk muroja. Nanti insya Allah diinstruksikan untuk pertemuan minggu depan kita cek semua pola ya. Kita muroja untuk saat ini biar nanti Bapak Ibu sekalian malam hari ini mendapatkan ilmu yang baru. Untuk murojaahnya diingatkan kembali ini penting sekali. Nanti insya Allah dicek kembali di minggu yang akan datang ya. Baik kita lanjutkan. Masih muroja satu lagi di pola mad panjang 6 harakat ya di modul C. Nah ini ya. Ini sudah dipisahkan nih Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan coba praktek dulu yang 2 harakat. Saya 1 kali, semua 1 kali. Bana bana. Silakan. bana Ba'ana ba'a. Oke, siap. 6 harokat, hati-hati. Banna al-ana. Silakan. Alhamdulillah. Nah ini sedikit instruksi Bapak Ibu sekalian, apakah suara saya terputus tidak? Yang tadi yang 6 harokat. Enggak ya? Tidak, Ustaz. Nah, jadi ada settingannya Bu ternyata ya. Jadi bukan hanya di sinyal, tapi ada settingannya. Bagi Bapak Ibu sekalian nanti yang buka di laptop, nah ini memang settingannya adanya di laptop ya. Settingan zoomnya di laptop. Kalau di handphone nggak ada ya. Jadi di handphone itu nanti settingannya kalau saya cari memang nggak ada fiturnya ya. Tapi kalau di laptop ada. Makanya insya Allah suaranya memang tidak akan terputus ya. Jadi kalau settingan yang dulu itu noise-nya diaktifkan sehingga menghilangkan suara yang yang sama gitu ya, zzz, gitu kan dihilangkan. Nah, tapi settingan ini dicabut, ditiadakan sehingga suara aslinya ada ya. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan seperti itu ya. Nanti bagi Bapak Ibu sekalian yang buka di laptop nanti saya sharekan, mungkin nanti tim akan men-sharekan video tutorialnya ya, ada di YouTube ya. Jadi saya juga pelajari ternyata dengan settingan itu bagus ya, insya Allah. Baik, cukup. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Sekarang siap kita akan masuk ke pembahasan modul D. Yang mana modul D ini adalah termasuk pembahasan tambahan ya. Tambahan daripada materi-materi yang sebelumnya belum sempat kita bahas dan memang tidak akan membahas di modul A, B, dan C ya. Kita bahas di akhir biar apa? Biar menjadi pemantapan ya. Baik, yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas yang namanya hukmul lami'al ya. Ini pernah dibahas di kelas besar tapi tidak terlalu mendetail ya. Yang mana disampaikan oleh Ustadz Kurniawan juga, yang disampaikan saya pun juga pernah menyampaikan ini, tapi memang hanya tidak ada prakteknya, tapi di privat ini ada prakteknya ya Bapak Ibu sekalian, nanti ada latihannya ya sebagaimana yang sudah di-sharekan ya. Hukmul lami'al itu adalah hukum lam yang ada pada al ya. Kalau misalkan di dalam Al-Qur'an kita sering kali menemukan kata atau lafaz al gitu ya. Nah, ini termasuk hukum al
ya. Kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar, ya, pernah mendengar atau Bapak Ibu sekalian sudah pernah mempelajarinya, yaitu lam ta'rif, ya. Mungkin suatu ketika kita mendengar lam ta'rif atau ma'rifat. Ma'rifat apa itu? Ma'rifat atau ta'rif, ya. Nah, itu satu istilah yang dipakai yang kaitannya dengan tadi yang alif lam itu Bapak Ibu sekalian, ya. Lam ta'rif atau yang sering kita sebut ma'rifat. Nah, kita bahas di sini. Kita murojaah bagi yang sudah pernah mempelajarinya, kita akan memurojaah karena dengan murojaah kita akan lebih lebih mantap lagi, lebih paham lagi, ya. Lam ta'rif, ya. Lam ta'rif adalah lam yang masuk pada kalimat isim. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Qur'an itu sama halnya dengan bahasa Indonesia, ya. Ada kata bendanya, ada kata kerjanya, ada kata sambungnya gitu, ya. Nah, cuman kalau di dalam Al-Qur'an itu ada 3. Ada isim itu adalah kata benda, ada fi'il itu adalah kata kerja, ada harfun, ya, yaitu kata sambung gitu, ya. Nah, di sini berarti isim itu bukan suatu benda yang menjadi fenomena gitu, ya. Benda isim bukan benda ini, ya. Kalau di Bandung itu luar biasa. Kalau di Bandung, ya, isim itu jimat, ya. Jadi ada yang mengkategorikan isim itu jimat. Di sini bukan isim jimat, tapi istilah yang dipakai dalam bahasa Arab, yaitu isim ini kata benda, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan yang didahului hamzah wasol. Masih ingat Bapak Ibu sekalian hamzah wasol? Ada yang masih ingat hamzah wasol itu apa? Hamzah yang ketika diwasol tidak dibaca, dan hamzah tersebut ketika di awal bacaan dibaca gitu kan, ya. Jadi ketika dibaca fathah apabila ada lam. Apabila misalkan hamzah wasol itu dibaca doma apabila huruf ketiganya berharokat doma. Ini kita murojaah sedikit, ya. Meskipun bisa jadi di sini ada yang belum pernah mengikuti pembahasan ini, tapi nggak apa-apa, ya. Disimak saja. Ketika kasroh huruf ketiganya fathah atau kasroh. Nah, itu, ya. Ini yang kaitannya dengan hamzah wasol, ya. Tapi kita abaikan saja karena bukan pembahasan kita di hamzah wasol. Akan tetapi di sini sedang membahas tentang lam ta'rif atau alif lam yang sedang kita bahas saat ini, ya. Nah, isim itu berarti tadi apa? Kata benda, ya. Kata benda yang didahului lam ta'rif. Nah, jadi lam ta'rif itu ya alif lam itu yang tadi, ya, yang sering kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kan ada al, ya. Nah, itu. Isim yang didahului lam ta'rif menjadi isim ma'rifat tuh, ya. Jadi ta'rif itu ma'rifat gitu, ya, menjadi yang diberikan nama istilah lain yaitu isim ma'rifat. Oleh karena itu, lam ta'rif sering juga disebut dengan alif lam ma'rifat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi yang dimaksud lam ta'rif atau ma'rifat itu alif lam yang ada di dalam Al-Qur'an yang sering kita baca, gitu, ya. Akhirnya seperti itu. Terus berikutnya di sini Bapak Ibu sekalian. Ini masih kaitannya dengan alif lam, ya. Jadi alif lam itu Bapak Ibu sekalian, hukum ini meliputi lam sukun. Al, ya. Al gitu kan, ya. Ini kan al, ya. Jadi al seperti ini. Lam sukun, ya. Jadi yang dimaksud adalah lam sukun. Nah, di sini yang ada pada awal kalimat. Awal kalimat. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu, Bapak Ibu sekalian, disebutnya kalimat, ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya kata. Contoh misalkan, ini kira-kira Bapak Ibu sekalian di dalam bahasa Indonesia, hukum. Hukum itu berarti satu kata atau satu kalimat? Bapak Ibu sekalian. Satu kata, ya, kalau di dalam bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa Arab, ini itu disebutnya satu kalimat, gitu, ya. Nah, cuman di dalam bahasa Arab itu kenapa disebut kalimat? Jadi kalimat itu adalah lafaz yang mengandung makna, yang mengandung arti, gitu, ya. Cukup misalkan, contoh nih, Bapak Ibu sekalian, huruf waw ini mempunyai makna dan. Nah, berarti ini kategorinya disebutnya kalimat. Waw itu wa. Itu kalimat, satu kalimat, gitu, ya. Atau kalau kita satu kata, gitu, ya. Bahkan kalau di dalam bahasa Indonesia satu huruf kan, gitu, ya. Wa satu huruf. Nah, cuman
tidak akan dibebani di situ, Bapak Ibu sekalian, fokus kepada alnya, ya, fokus kepada alnya. Nah, sehingga hukum lam sukun ini terbagi kepada dua bagian, Bapak Ibu sekalian. Ada idgham, ada idhar. Masih ingat idgham apa, Bapak Ibu sekalian? Masih ingat idgham? Boleh dijelaskan? Idgham itu apa? Jelas. Memasukkan. Nah, memasukkan, betul, ya. Kalau dianalogikan memasukkan apa kira-kira? Itu tuh. Yang pernah kita bahas, memasukkan pedang, ya, pedang ke dalam sarungnya. Selayaknya idgham itu adalah selayaknya memasukkan pedang kepada sarungnya. Kan pedang itu ada sarungnya, ya. Nah, jadi dua huruf atau dua benda digabungkan menjadi satu, gitu ya. Nah, maka ini pun juga sama. Idgham itu adalah dua huruf digabungkan menjadi satu, atau istilah lain yaitu memasukkan huruf ke huruf yang kedua, gitu ya. Contoh, misalkan idgham bi gunna, ya, ada nun mati misalkan, afwan. Ini hanya contoh saja. Ada misalkan nun mati di sini atau langsung huruf, ya. Min, ada huruf min. Terus di sini ada wawu, Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Ini kan hukumnya idgham, ya. Maka kita masukkan, ini kan dua huruf, ya. Dua huruf kita gabungkan menjadi satu kepada huruf yang kedua. Jadi yang dibaca itu adalah huruf yang kedua. Jadi asalnya min-wa menjadi miwa, ya. Nah, itu idgham namanya, ya. Jadi memasukkan, betul. Kalau idhar, nah, kalau idhar mah udah jelas tadi. Apa, Pak Ambar? Jelas, ya. Nah, kalau idhar itu adalah jelas. Nah, ini idhar, ya. Misalkan Bapak Ibu sekalian di sini terlihat, nah, Ibu Tini nih. Ibu Tini terlihat idhar Ibu Tini di sini, ya. Idhar itu jelas ada, ya. Nampak, ya, jelas. Nah, itu idhar, ya. Nah, ternyata hukum lam ini ada dua, ya, yaitu ada idgham, ada idhar. Apa yang dimaksud idgham, apa dimaksud idhar, kita akan bahas satu persatu, ya. Siap, ya. Gimana nih Bapak Ibu sekalian, sudah mulai kerasa di sini materinya berbeda dengan yang sebelumnya. Karena ini materi tambahan, ya. Materi tambahan insyaallah. Nah, idgham ini sebagaimana tadi saya sampaikan, yaitu memasukkan huruf kepada huruf yang kedua, ya. Nah, jadi di sini apabila lam sukun bertemu dengan salah satu dari huruf yang berjumlah 14. Huruf ta, tha, shad, ra, ta, dad, dal, nun, dal, sin, dha, ya, zai, shin, lam, gitu ya. Nah, sebagaimana di sini yang dikumpulkan pada awal-awal kalimat yang ada pada bait syair Al-Jamzuri berikut ini, lihat, ya. Nah, kalau misalkan ini kaidah syair-syair para ulama, ya. Jadi saya ambil Bapak Ibu sekalian. Jadi kebetulan saya tidak membuat istilah ataupun susunan baru, ya. Tapi saya ambil langsung dari para ulamanya langsung, yaitu di Syekh Al-Jamzuri. Beliau menyusun hafalan untuk mengenal huruf-huruf idgham, ya, huruf-huruf idgham, ataupun di sini nanti disebutkan huruf-huruf syamsiah, gitu ya, huruf syamsiah dengan susunan tib tsumma sil. Ini, ya, di sini dengan susunan tib tsumma sil, ruhman tafuz dif dhani'am da'su adhannin zul syarifan lil karam. Nah, itu, ya, untuk bagi kita untuk menghafalnya agak berabe. Menghafalkan kaidah bahasa Arab, ya. Biasanya kan kalau seperti dulu, masih ingat Bapak Ibu sekalian dengan metode Magnis, ya. Sinta dan Dolvo jajan sosis di Kang Taufik, gitu kan, ya. Itu lebih mudah dengan susunan kata bahasa Indonesia atau bahkan campur dengan Sunda, ya. Tapi saya ambil langsung, tapi di sini tidak dibebankan. Jadi Bapak Ibu sekalian sebetulnya tidak usah menghafal ini, nggak usah menghafal ini, ya. Nggak usah menghafal tib tsumma sil ruhman tafuz dif dhani'am, misalkan, ya. Kalau misalkan terasa berat, nggak usah dihafalkan. Yang penting dipahami, ya. Yang penting dipahami, ya. Jadi di sini tidak dibebankan untuk Bapak Ibu sekalian menghafalnya, tidak, ya. Nah, cuman di sini ada susunan yang insyaallah ini susunan dari para ulama, ya. Nah, ini susunan ini Bapak Ibu sekalian ada artinya, ya. Nah, ini tidak usah saya baca karena ini memang seperti halnya tadi
Seperti ada metode Sinta misalkan menghafal huruf ikhfa 15 huruf ikhfa dengan kalimat Sinta dan Dodo jajan sosis di Kang Taufik. Itu salah satu metodenya. Ini pun juga sama. Jadi ada artinya ya. Susunan kalimat ini ada artinya ya. Tapi bukan itu pembahasan kita, yaitu idgham. Ingat-ingat ya, pembahasan kita adalah idgham. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Di bawah di sini. Nah, kita mulai fokus nih. Oke, siap disimak? Maka huruf lam sukun, berarti lam sukun itu yang tadi ya. Nah, lam sukun tersebut bernama lam syamsiah. Oke? Bernama lam syamsiah atau yang sering Bapak Ibu sekalian sebutkan alif lam syamsiah ya. Itu sering ya, yang populer yang kita sebutkan adalah alif lam syamsiah. Ya, ada alif lam syamsiah, ada alif lam apalagi Bapak Ibu sekalian? Ada 2. Alif lam syamsiah, alif lam Komariah. Komariah. ya. Kalau syamsiah itu apa Bapak Ibu sekalian? Artinya, ada yang tahu? Syamsiah itu Hari. matahari, betul. Kalau komariah Bulan. bulan. Nah, pernah waktu dulu saya ketika belajar Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga merasakan hal tersebut, karena kalau kaitannya dengan matahari dan bulan, apa hubungannya dengan alif lam gitu ya. Nah, itu pertanyaan dulu saya ketika belajar. Kok para ulama menyebutkan syamsiah dan komariah gitu ya? Huruf matahari, huruf bulan, apa hubungannya? Apakah dari segi tanda? Misalkan contoh ya. Saya dulu berpikirnya gini Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi Bapak juga sama ya. Misalkan ada alif lam gitu ya. Terus kalau di sini ada sukun, berarti ini yang dimaksud bulan gitu ya. Nah, ini jadi bulatan sukun itu saya pikir ini mungkin mungkin para ulama memahami bahwa di sini itu adalah simbol ya, simbol bulan. Terus syamsiahnya gimana? Syamsiahnya misalkan pernah kita melihat ada alif lam, terus di sini ada tasdid ya. Betul ya? Ada tasdid. Nah, saya pikir dulu, sepertinya para ulama itu mengaitkan dengan sin. Kan syamsiah ya. Kan huruf sin itu kan gini. Nah, gitu ya. Ah, gitu kan ya. Sya gitu ya, shin ya. Oh, sepertinya ini. Terus para ulama tersebut memberikan istilah syamsiah itu mungkin huruf shinnya gitu ya. Titiknya dihilangkan, terus ujungnya dihilangkan. Jadilah tasdid. Jadi ciri atau simbol syamsiah itu adalah tasdid. Sebetulnya bisa diambil ini juga Bapak Ibu ya, bisa diambil caranya. Tapi ternyata ketika saya selidiki atau saya pelajari, terus kita saya gali terus gitu kan ya. Kenapa para ulama memberikan istilah syamsiah dan komariah? Ternyata di sini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini kita murojaah ya, yang sudah pernah belajar kita murojaah, yang barangkali di sini ada yang baru mengenal Bapak Ibu sekalian di sini. Syamsiah, komariah ya, bulan, matahari dan bulan ya, kita bahas ya. Syamsiah itu adalah matahari ya. Jadi alif lam syamsiah. Sebagian ulama, nah di sini kita bahas ya. Sebagian ulama menerangkan sebab dinamai demikian. Jadi sebab dinamai matahari gitu kan ya. Sebab dinamai matahari diserupakan huruf lam sukun tersebut. Nah, lam sukun. Berarti lam sukun yang ini Bapak Ibu. Ya. Ini lam sukun. Nah, ya. Mana barusan. Nah, lam sukun ya tersebut dengan najm. Jadi lam sukun itu para ulama menyebutkannya najm. Najm itu adalah bintang. Nah, ya. Najm itu adalah bintang. Nah, seperti ini berarti Bapak Ibu. Nah, ya. Jadi sekali lagi saya visualkan biar lebih paham. Jadi para ulama itu menyebutkan lam di sini ya, yang hukum al ini Bapak Ibu sekalian, lam di sini para ulama menyebutkannya ini simbol bintang. Ya, maksudnya para ulama menyebutkan lamnya itu bintang. Ya, diberikan istilah ataupun simbol lah gitu ya. Simbol lam sukun itu adalah bintang, gitu ya. Nah, kita baca kembali yang tadi, ya. Najm, bintang. Sedangkan huruf-huruf yang berjumlah 14, yang tadi Bapak Ibu, yang ini ya. Nah, ini ya, yang atas ya, yang to, tha, sod itu ya.
Sedangkan yang berjumlah 14 diserupakan dengan syams, yaitu matahari tuh. Ya, yaitu matahari. Apabila muncul matahari, maka bintang itu akan hilang, tidak terlihat. Kita coba, Bapak Ibu sekalian. Di sini ada bintang, ada matahari. Biasanya Bapak Ibu sekalian, bintang itu di siang hari nampak tidak? Oke, Tidak, Bapak Ibu. Nampak tidak di siang hari? tidak, Tidak. Ustaz. Tapi ada tidak bintangnya di siang hari? Ada. Nggak pernah kelihatan. Ada, cuman tidak Nggak kelihatan. Jadi bintang itu terlihat ketika di malam hari. Karena apa? Karena tidak ada matahari, gitu nih ya. Jadi di siang hari juga sebetulnya bintang itu ada. Ya, di siang hari pun juga bintang itu ada. Tapi karena matahari itu sangat terang sekali sehingga menutupi cahayanya bintang, gitu ya. Sehingga bintang itu tidak terlihat. Tapi ada tidak bintangnya Bapak Ibu? Ada, ya. Bintangnya ada. Maka ada itu di sini kita lihat. Bintang itu adalah huruf lamnya, lam sukunnya. Ya. Nah, ketika bintang itu bertemu dengan matahari, maka bintang ini tidak terlihat. Tapi bintangnya ada, cuman tidak terlihat, ya. Dalam artian gini, huruf lam ini, Bapak Ibu sekalian, ketika bertemu dengan huruf shin, salah satu di antara huruf syamsiah, ya, huruf matahari, maka shin ini sebagai huruf simbol matahari, maka lam ini tidak dibaca, ya, tidak dibaca, atau dalam artian tadi tidak terlihat. Tapi lamnya ada tidak? Lamnya ada nampak, gitu ya, tapi tidak dibaca al. Maka dari itu di sini contohnya adalah lamnya ada, tapi tidak dibaca. Maka kita baca langsung ke huruf sinnya, atau ke huruf syamsiahnya, ke mataharinya. Maka dibacalah asyamsu. Nah, itu yang dinamakan idgham. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, inilah yang dinamakan idgham. Kita masuk ke langsung ke huruf sinnya. Dari A, yang asalnya al-syamsu, menjadi asyamsu. Nah, gitu ya. Nah, ini kaitannya sebetulnya Bapak Ibu sekalian, ini ilmu-ilmu yang saat ini kita pelajari, ya. Tapi tetap ilmu-ilmu ini tetap mengikuti bacaan, ya. Mungkin di zaman kita saat ini kita mengikuti tulisan, betul tidak ya? Kita mengikuti tulisan. Ada tulisan seperti ini ya dibaca asyamsu. Tapi asyamsu ini mengikuti bacaan dari Rasulullah. Ya, dari Rasulullah ke para sahabat ditalakikan terus sampai nanti ada zamannya di mana pembukuan ataupun penulisan dobetnya, tandanya untuk memudahkan kita yang asalnya syakalnya ya fathah kasroh doma, ada titik, ada sukun, ada tasydid, itu sudah berkembang sampai saat ini, gitu ya. Nah, itu semua tulisan itu tetap mengikuti bacaan dari Rasulullah, gitu ya. Nah, cuman kita saat ini karena orang yang baru belajar, orang-orang kita semua ya saat ini kita belajar untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, jadi sehingga kita saat ini sebetulnya mengikuti tulisan, gitu ya. Padahal tulisan ini mengikuti bacaan, itu kurang lebih, ya. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, di sini lamnya kan lam disebutnya lam bintang, ya. Lam itu bintang. Kalau bertemu dengan huruf shin, yaitu salah satu di huruf matahari, maka bintang itu jadi tidak dibaca. Ya, seperti itu. Contoh yang lain. Di sini Bapak Ibu sekalian, ada huruf lam. Diibaratkan lam itu adalah bintang. Ternyata di sini Bapak Ibu sekalian bertemu dengan huruf sod. Sod itu salah satu huruf syamsiah. Nah, di sini ada tuh, ya. Huruf sod ini termasuk salah satu huruf syamsiah. Maka lam tersebut mau tidak dibaca karena tertutup dengan matahari yang diisyaratkan di huruf sod tersebut. Maka bukan al-so tapi as, langsung masuk ke sod, ya. Langsung diidghamkan Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat di sini, langsung kita idghamkan. Nah, ini yang dinamakan idgham, ya. Jadi kalau idgham itu memasukkan huruf kepada huruf yang kedua
atau bisa jadi istilah yang lain melewati huruf yang sebelumnya dari yang kedua gitu ya. Nah, ini melewati huruf lam langsung ke huruf shad ya. Pokoknya dipahaminya gitu ya, idgham. Maka dibacanya also atau asso, Pak, Bu. Also atau asso dihilangkan ya, dihilangkan. Oh, Jadi as-sodaqotu gitu ya. Nah, cuman cara yang lain gimana? Tadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sebetulnya tidak usah bingung-bingung dengan matahari dan bulan yang tadi. Tapi Bapak Ibu secara simpelnya ketika menemukan alif lam syamsiah cukup lihat ada tasdid atau tidak gitu aja. Ya, ada tasdid atau tidak. Kalau misalkan tidak ada tasdid berarti qamariyah. Ya. Oke. Sampai sini Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu tentang alif lam syamsiah. Berarti alif lam syamsiah ini Bapak Ibu sekalian dari segi bacaan dinamakan idgham syamsiah. Nah, di sini lihat ya. Tadi ya. Jadi kalau misalkan apabila ada matahari, maka lam tersebut akan tidak terlihat ya atau tidak dibaca. Dengan munculnya huruf-huruf tersebut, maka huruf lamnya tidak dibaca, hilang. Dinamakanlah idgham syamsiyah. Ya. Kira-kira oleh Bapak Ibu sekalian, tepatnya alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah, tepatnya dari segi baca nih. Alif lam syamsiah. Kalau alif lam syamsiyah nanti kaitannya dengan simbol mungkin ya, simbol ataupun ciri ataupun istilah. Tapi kalau idgham syamsiyah cara baca, betul tidak ya? Idgham itu mengidghamkan cara bacanya. Tadi nih, Bapak Ibu ya. Ini kalau alif lam syamsiyah nanti kaitannya dengan istilahnya. Kalau idgham syamsiyah, nah idgham itu adalah yuk diidghamkan nih, idghamkan dari hamzah ke huruf shad, idghamkan also. Idgham syamsiyah mengidghamkan ke huruf syamsiyah, gitu kurang lebih ya. Jadi sebetulnya kalau dari segi baca lebih tepatnya adalah idgham syamsiyah. Kalau dari segi istilah yang dipakai yang lebih populer yaitu alif lam syamsiyah. Jadi sama-sama ya. Jadi nama lain lah ya. Istilah nama lain alif lam syamsiyah itu adalah idgham syamsiyah. Kenapa disebut idgham? Karena mengidghamkan gitu kurang lebih Bapak Ibu ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu silakan. Ya, sebelum kita ke praktek. Di sini praktek nanti itu ya. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu tentang hukum al. Oke, silakan. Saya berikan kesempatan. Ini bukan tahsin besar ya. Tahsin privat, kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk kalau misalkan ada yang tidak mengerti langsung ditanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan berarti insya Allah sudah paham ya. Insya Allah ya. Nanti kita tetap akan istiqomah dengan memurojaah. Siap, kita lanjutkan. Sekarang praktek Bapak Ibu sekalian ya. Nah, huruf syamsiyah yaitu matahari. Yaitu dari mulai huruf to, tha, shad ya dan seterusnya. Kita akan coba praktekkan. Siap. Saya satu kali, Bapak Ibu satu kali. Siap ya. Oke, mikrofonnya boleh dibuka semuanya. Oke, kita baca dulu ya. Di sini ada ada lafaz-lafaz yang sudah menyesuaikan, Bapak Ibu ya. Di sini ada huruf to, berarti kita menemukan huruf syamsiyah huruf to ya. Nanti urutannya berarti ke sini ya. Urutannya ke sini berarti Bapak Ibu. Ya, saya satu kali, semua satu kali. Wa tariqi. Silakan. Kita ulangi. Wa tariqi. Watoriki. Oke, to-nya ingat jangan sampai kepanjangan. Tetap konsistenkan di 2 harakat ya. Bana wa tariqi. Bana wa tariqi. Nah, sebagai kuncinya ini ya. Kuncinya itu. Siap, berikutnya. Ats-tsulusu. Silakan. As-sulusu. Was-sadiqina. Was-sadiqina. Berikutnya Ar-Rahmanu. Ar-Rahmanu. Nah, ini sering kali terjadi Bapak Ibu sekalian. A-nya kepanjangannya nah, jangan sampai seperti itu. Ar-Rahmanu. Ulangi.
Ar-Rahmanu. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Berikutnya, wadduha, Wadduha. wadzikru. Afwan, Wadzikru. Dzikru. hamzah ya. Adzikru. Adzikru. Lanjutkan. Wan nusubu. Nusubu. Ad-dahru. Ad-dahru. Oke, berikutnya. Was-samaa. Kita baca saja ujungnya. Oke, bagus. Berikutnya. Masih huruf syamsiah. Wal-zulumatu. Wadh-dhulumatu. Az-zakatu. Az-zakatu. Wasyajaru. Wasyajaru. Wal-laili. Walaili. Oke, alhamdulillah. Masih ada? Walladhi yu'aduna. Walladhi Aduna. Oke, alhamdulillah. Beres ya. Siap. Sekarang Bapak Ibu sekalian yang akan mempraktekkan ya. Untuk latihannya masih kategori alif lam syamsiah ya. Baik, kita awali dengan Pak Ambar ya. Satu orang satu baris Bapak Ambar. Berarti di sini ada 1 2 3 4 ya. Ada 4 kosa kata yang sudah disusunkan ya. Silakan Pak Ambar. Taurat. Oh, yang lainnya Afwan di mute ya, yang lainnya. Pak Ambar silakan. At-Taurata. Nah, untuk membaca tasydid apalagi huruf ta ya dan huruf yang lainnya Pak Ambar agak jeda sedikit. Jadi tidak terlalu cepat atau tapi at-taurata at-taurata gitu. Coba. At-Taurata. Gitu. Betul. Baik. Pertahankan berikutnya. Walladina kafaru. Nah, K-nya kepanjangan, hati-hati Pak Ambar. Ya. Walladina kafaru. Terus berikutnya. Wala Lanya kepanjangan. fis-sama. Lanya kepanjangan cukup satu ayunan saja. Wala fis samai. Wala fis-samai. Oke, berikutnya. Wa huwallazi yusawwirukum. Jadi di sini tidak ada tasydid Pak Ambar. Jadi tidak yusso tapi yusawwirukum. Wa huwallazi yusawwirukum. Silakan diulangi. Wa huwallazi Masih terlalu menekan dulu. Tapi dihindari. Yuso. Wa huwallazi yusawwirukum. W-nya kepanjangan, afwan. Wa huwallazi yusawwirukum. Nah, W-nya masih wirukum. Wirukum. Nah, coba Pak Ambar dilatih dulu. Wirukum. Wirukum. Nah, gitu. Wa huwallazi yusawwirukum. Masih Wa ya. huwallazi yusawwirukum. Sudah oke. Tadi W-nya cuman tasdid 2-nya yang ketinggal. Coba Pak Ambar dipisahkan. Wa huwallazi yusawwirukum. Coba dipisah dulu biar lebih mudah. Waladhi yusawwirukum. Gitu. Cukup. Sip, alhamdulillah. Syukron Pak Ambar, nanti dilatih lagi ya biar lebih lancar lagi. Berikutnya kita masuk di sini sesuai urutan ini aja ya. Ibu Nata silakan bergabung Ibu. Nah, bagian ini Bu. Silakan. Yang kedua ya, Ya, baris 2.
alladzina fi qulubihim Betul. war warrosijuna Ro-nya kepanjangan. Sihu ya. Huruf kho. ya warrosihu warrosihuna Oke, betul. ja jami'un jami'un nasi Naknya panjang. liyaum Naknya panjang, Ibu. jami'un nasi liyaumin. Oke, ya diulangi satu kali lagi. Bana. Ukuran 2 harokatnya jangan sampai kepanjangan. Bana baununa jami'un nasi liyaumin. Coba. Jami'un nasi liyaumin. Nasi. Dibaca panjang na. Jami'un nasi liyaumin. Oke, betul. Berikutnya. Waqudun nari. Nari. Nah, dibaca saja. Waqudun nari. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Sip, Bu, pertahankan ya. Berikutnya, kita lanjutkan. Di sini ada Ibu Mardiana. Silakan masuk. Yang baris ketiga ya Ustaz. Betul. Qulil ladina kafaru. Tasdidnya kurang. Jangan Oh. sampai kulilladzi. Kulilladzi. Qulil ladina kafaru. Minad dahabi. Ya. Walil ladina taqaw. Koknya tidak bertasdid. Taqaw. Taqaw langsung. Diulangi. Walil ladina taqaw. Ya. Berikutnya. Wawakina azabannar. Afwan. Ini ada yang ini ya. Ada yang keliru Bapak Ibu sekalian. Ini wa-nya satu ya. Saya hapus dulu. Oh. Wa-nya satu. Ya, wa-nya satu. Wakina azabannar. Banari. Oh ya. Wakina azabannari. Kakinya masih kepanjangan. Waqina azabannari. Wakina azabannari. Ini ya doa yang sering kali kita bacakan. Waqina azabannari. Ya, kalau ditajwidkan beda ya Bu ya? Beda ya? Seperti kalau kita pernah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau ditahsinkan itu beda. Itu ya dipanjangkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini juga sama. Wa qina adzaban nar. Gitu kurang lebih ya. Oke, itu bisa jadi terganggu dengan hafalannya, Bu. Ya, hafalan yang seringkali lidah kita mengucapkan waqina adzabannar ya. Ki-nya pendek. Waqina. Wakina azabannar. Diulangi belum, Bu? Masih hafalan, itu masih hafalan. Silakan hafalannya, fokus ke tajwidnya. Iya, Ustaz. Maaf. Wakina azabannari. Gitu, Masya Allah. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, di sini ada Ibu Suhartina. Silakan masuk, Bu. Kembali ke atas ya. Ya, silakan. At-Taurata. Ya, betul. Wallazina kafaru. Bagus, Bu. Wala fis
samai Iya. wa huwallazi yusawwirukum. Iya, bagus. Oke, alhamdulillah sudah cukup ya. Berikutnya siap Ibu Tini. Nah, ini yang idhar yang terlihat Ibu Tini yang on cam nih. Ya, Masya Allah. Yuk, lanjutkan. Baris 2, Bu. Alladzina fi qulubihim Ya. warrasihuna Iya. jami'un nasi liyaumin Bagus. Berikutnya. waqudun nari. Oke, bagus. Berikutnya, siap. Kita akan masih baca yang ini, Bapak Ibu sekalian. Nanti biar kita fokus. Sekarang kita akan coba membacanya dengan cara mewakofkan, ya. Nah, untuk cara mewakofkan, kita akan cek terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian. Per orangnya satu lafaz, ya. Tapi diwakofkan langsung, ya. Kalau tadi kita baca langsung, ya. Taurata. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian mewakofkan cara bacanya, ya. Nah, di sini tidak akan saya contohkan, tapi kita akan cek dikarenakan cara berwakaf kita sudah pernah belajar ya di modul A, B, C ya, di modul C. Apalagi di modul C sudah komplit tuh ya, cara mewakofkan. Di modul A juga sudah kita pelajari cara berwakaf ya. Siap. Cukup satu satu lafaz aja atau satu kalimat yang sudah saya sediakan ya. Siap. Dari mulai Pak Ambar, silakan wakofkan kalimat ini Pak Ambar. Ya, Pak Ambar mikrofonnya Afwan. Ya. At-Taurah. Oke, sip, betul ya. Dengan mewakofkan huruf tak marbuto ini menjadi huruf H ya. At-Taurah gitu ya. Oke. Berikutnya Ibu Mardiana langsung ya. Berwakaf. Walladzina kafaru. Nah, ini nggak ada perubahan ya. Di sini masih bentuknya serupa ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya. Nah, ini ada yang sulit, ada yang mudah, nggak apa-apa ya. Ibu Nata silakan. Wakofkan. Wala fis sama. Nah, jadi berapa harokat Ibu? 4. Masih ingat? Nah, kalau 4 jadi 5 kalau wakaf ya. Kalau Oh, iya. 4 jadi 5 harakat, kalau 5 harakat jadi 6. Nah, nantinya? Nanti pilihan ya. Jadi kalau misalkan diwakafkan Ibu membaca alis bertemu hamzah ataupun mad wajib mutasil ini, kalau membaca 4 harokat berarti belum pas satu ketukan lagi ya, Jadinya dikarenakan 5. 4 sampai 5 betul ya. Jadi kalau membacanya 4 sampai 5 berarti ketika diwakafkan antara 5 sampai 6 gitu ya. Berarti tadi Ibu sudah betul bacanya 5 harokat, Bu, ya, bukan 4 tapi 5 harokat. Sudah oke. Oke, kita lanjutkan. Ibu Suhartina, silakan. Wakofkan. Nah, ini nggak usah diwakofkan, ini langsung wakof ya. Nggak apa-apa, baca lagi. Ya, mikrofonnya Ibu. Ibu Suhartina, Afwan. Wa huwallazi yusawwirukum. Iya, langsung sukun ya. Oke. Berikutnya Ibu Tini. Mikrofonnya Afwan, Bu. Semuanya boleh di-on-kan aja biar langsung ya, biar langsung. Nah, tapi kita menyimak yang membaca ya, biar nanti tidak ada suara Bapak Ibu. Silakan, Ibu Tini dulu. Alladzina fi qulubihim Ya, Pak Ambar lagi, silakan. Warrasihun. Oke, betul ya. Nah, ini warrosihun bisa dibaca berapa harokat saja Bapak Ibu? Masih ingat? 4 menjadi 5 atau 5 menjadi 6. Ini yang ini, Dua Afwan. harkat. Hati-hati. Dua. Dua harkat. Mad arid li sukun ya, bisa 2 harokat,
Bisa 4 sampai 5 harokat, bahkan bisa sampai 6 harokat. Tapi catatannya adalah konsisten ya. Misalkan tadi Pak Ambar membaca 2 harokat, boleh. Warrosikhun. Warrosikhun. Nah, boleh 2 harokat ya. Terus kalau misalkan kita membaca 4 harokat, boleh juga. Warrosikhun. 6 harokat boleh. Warrosikhun. Nah, cuma nanti kalau ketika Bapak Ibu membaca Al-Quran, ketika menemukan mad arid seperti ini, itu ya, harus dikonsistenkan dengan kadar harokatnya yang sebelumnya, gitu ya. Nah, cuman kalau saran saya gitu kan ya, ini apa namanya, tidak mutlak harus 4 harokat enggak ya, tapi sarannya kita baca 4 sampai 5 harokat. Warosikhun, kata guru saya, ukuran panjang mad arid ataupun madlin gitu kan ya, itu ukurannya tergantung kecepatan baca ya. Kalau misalkan bacaannya cepat berarti 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan bacaannya cepat, cocoknya 2 harokat gitu. Tapi kalau misalkan bacaannya tidak cepat, tidak lamban atau penengah gitu ya. Bacaan tawasud gitu kan ya. Nah, itu dibacanya 4 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu lebih pas ya. Jadi tidak terlalu panjang, tidak juga terlalu pendek. Kalau terlalu pendek nanti dikhawatirkan tidak konsisten gitu ya. Jadi sehingga lebih aman penengah. Coba Pak Ambar agak panjang sedikit. Warrosikhun. Silakan. Warrosikhun. Oke, bagus. Ibu Nata, silakan. Sukunkan ini. Jami'un nasi liyaum. Nah, di sini si-nya kepanjangan, afwan, diulangi. Sili, langsung sili ya. Jami'un nasi liyaum. Nah, yang ini sama ya. Sama ya, Bapak Ibu ya. Ada mad arid nantinya, ada madlin. Kalau ini madlin. Kalau mad arid kan seperti mad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti tadi. Warrosikhun. Nah, ini kan mad dulu. Di sini mad dulu baru bertemu dengan huruf yang disukunkan. Kalau yang ini harfulin dulu, yau, ya. Maka Yaum. nanti dipanjangkannya yang yaunya, Bu, ya. Liyaum, liyaum, ya. Jami'un nasi liyaum. Coba satu kali lagi. Jami'un nasi liyaum. Nah, ya. Baik, kita lanjutkan Ibu Suhartina, silakan wakofkan ini. Waqudun nar. Nah, betul, sip. Oke. Berikutnya Ibu Tini, silakan wakofkan ini. Qul lilladzina kafaru. Oke, ini 2 rekat ya, nggak ada perbedaan ya, Bu Ibu Tini langsung, ini sudah ada. Oke, berikutnya kembali kepada Pak Ambar, silakan. Nah, ini meskipun bukan pembahasan kita ya, tapi nggak apa-apa. Silakan Pak Ambar, disukunkan. Minad lahab. Nah, da-nya kepanjangan, hati-hati. Minad lahab. Nah, di sini h-nya juga kepanjangan, hati-hati. Di Ya, sini nggak ada mad ya Pak Ambar ya. Jadi langsung siap ya. minadzahab. Minad lahab. Nah, di sini dipantulkan huruf ba, tapi belum pembahasan ya, nggak apa-apa. Saya nggak akan mengkoreksi karena memang pembahasan kita belum saatnya ya. Jadi berarti ini latihannya nih yang harus diganti ya. Boleh saya tandai dulu ya. Mumpung belum apa namanya? Belum dipatenkan ya. Nah, berarti ini kaidah-kaidah yang lainnya tidak boleh masuk di pembahasan ini ya. Berarti di sini ba ketika disukunkan memantul ya. Minadzahab. Nah, oke, sip. Oke, berikutnya Ibu Mardiana, silakan sukunkan ini. Walilladzina taqaw. Nah, kalau ini disukunin gimana, Bu?
Bukan ko tapi qau langsung. Nah, gitu aja. Qau. Walilladzina taqau. walilladzina taqaw. Nah, gitu. Ya, alhamdulillah. Berikutnya, Ibu Nata, silakan sukunkan. Waqina azaban nar. Nah, seperti itu, Masya Allah ya. Narnya nanti ambil 4 saja, Bu. Waqina azaban nar. Nah, itu. Waqina azaban nar. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu silakan. Boleh, boleh, ya. Alif lam syamsiah atau idgham syamsiah, nama lain daripada alif lam syamsiah. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian menemukan ada alif lam dan di alif lam itu Bapak Ibu sekalian menemukan ada tanda tasydid, maka dari itu termasuk alif lam syamsiah. Kita periksa di sini satu persatu. Di sini ada tasydidnya ya. Ada tasydid, berarti alif lamnya alif lam syamsiah. Di sini ada alladzi, di sini pun juga termasuk alif lam syamsiah atau idgham syamsiah. Ini bisa jadi secara umum Bapak Ibu sekalian banyak ya teman-teman kita mungkin ataupun orang-orang ketika mengenal alif lam itu pasti yang populer itu adalah alif lam syamsiahnya ya. Jadi jarang mengenal istilah yang lain yaitu idgham syamsiah. Kalau idgham syamsiah nanti itu cara baca ya, diidghamkan ke huruf syamsiah, maka disebutnya idgham syamsiah. Tuh ya, di sini ada alif lam syamsiah atau idgham syamsiah. Terus di sini pun juga ada alif lam syamsiah ataupun idgham syamsiah. Kerasa ya tuh ya. Tuh, ada tasdid. Jadi Bapak Ibu sekalian untuk mengenal alif lam syamsiah itu cukup dengan melihat tanda tasdid ya setelah alif lam gitu ya. Atau gini, jadi memang ada 2 cara ya, ada 2 cara. Yang pertama, untuk mengenal alif lam syamsiah itu Bapak Ibu sekalian bisa melihat tasdid, itu yang pertama ya. Tapi yang kedua, Bapak Ibu sekalian bisa juga disebut alif lam syamsiah itu tidak ada sukun. Nah, gitu ya. Ini kan nggak ada sukun ya. Jadi kalau misalkan khususnya di Mushaf Al-Qur'an Indonesia dan memang di Mushaf Madinah pun juga tidak ada ya. Jadi kalau misalkan di huruf lamnya tidak ada sukunnya, maka itu alif lam syamsiah. Tapi kalau misalkan di dalam lam itu di huruf lam itu ada huruf sukunnya berarti qamariyah. Itu sih mudahnya ya. Jadi simpelnya itu. Nah, cuman tetap kita harus mengetahui istilah yang diberikan oleh para ulama tadi ya. Jadi ternyata lam di sini disebutnya najm, bintang. Ketika ada yang menempel huruf syamsiah ataupun disebutnya huruf matahari, maka lam tersebut tidak dibaca ataupun dihilangkan. Maka itu nanti betul kaitannya dengan mungkin Bapak Ibu sekalian pernah belajar di madrasah saat itu ya, atau misalkan saat kita kecil, saat kita sekolah di madrasah ataupun di sekolah gitu kan ya. Ada istilah dibaca jelas, dibaca tidak jelas gitu kan ya. Nah, itu maksudnya dibaca tidak jelas itu adalah ini, idgham syamsiah ataupun alif lam syamsiah. Barangkali di sini Bapak Ibu sekalian ada yang baru mengenal tidak? Kira-kira nih, alif lam syamsiah atau yang istilah baru mungkin yang saya sebutkan di sini adalah idgham syamsiah. Kira-kira ada tidak dulu pernah Ibu belajar idgham syamsiah tidak? Atau tetap alif lam syamsiah? Ya baru kenal. Nah, ya. Alhamdulillah berarti Ibu ya, kalau misalkan Ibu baru di Sobat Ngaji mengenal, oh ternyata istilah lain dari alif lam syamsiah itu adalah idgham syamsiah. Kenapa disebut idgham syamsiah? Adalah cara baca, Bu. Ya, cara baca diidghamkan ke huruf syamsiah. Terus tadi ya, saya juga yakin ini Bapak Ibu sekalian, tidak hanya Bapak Ibu, ternyata ada asatid pun juga yang baru mengenal, oh ternyata para ulama memberikan nama istilah syamsiah qamariyah itu bukan simbol daripada ciri tasydid ataupun sukun, gitu ya. Sehingga ternyata para ulama tersebut mengatakan syamsiah qamariyah itu adalah nanti kaitannya dengan lam. Makanya kan ini hukum lamnya ya, hukum lamnya. Kalau lamnya di sini
disebut bintang, ya, disebutkan lam ini bintang bertemu dengan matahari, maka bintang itu tidak terlihat. Jadi sinkron betul, Bu, ya. Jadi apa namanya? Istilah matahari dan bulan ini sinkron. Saat ini kita sudah memahaminya bahwa ketika bintang dihadapkan oleh matahari, maka bintang itu tidak terlihat karena matahari itu sangat terang sekali. Maka dari cara baca pun juga memang tidak dibaca, gitu ya. Jadi memang kaitannya dengan cara baca, ya. Jadi luar biasanya ya, Bapak Ibu sekalian, para ulama tajwid terdahulu ataupun tidak hanya ulama tajwid, ini ulama bahasa pun juga sama ya. Ulama-ulama apa yang bersinggungan dengan dobet tanda baca di dalam Al-Quran saat ini gitu ya. Ini salah satunya ikhtiar daripada ulama tersebut biar apa? Biar memudahkan kita untuk membaca Al-Quran ya. Andai pun Bapak Ibu sekalian saat ini dikembalikan kepada zaman terdahulu gitu ya. Zaman sesudah para sahabat lah, atau misalkan zaman Imam Kiroah gitu kan ya. Ini hanya mengadai-adai saja. Jadi kalau misalkan zaman Imam Kiroah terbayang tidak Bapak Ibu sekalian? Jadi tulisannya gini ya. Misalkan saya apa namanya? Nah, seperti ini ya. Jadi terbayang tidak kalau misalkan tidak ada harokat, tidak ada titik gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, terbayang tidak ini bacaannya gimana Bapak Ibu sekalian? Nah, kan ya. Meskipun barusan terbaca oleh kita ya. Nah, adapun seperti ini. Misalkan ada kalimat tanpa ada tanpa ada titik, tanpa ada harokat dan lain sebagainya, ini bisa jadi keliru ya. Contoh misalkan ada kalimat yang seperti ini. Nah, ini ya. Kalimat seperti ini dan ada kalimat seperti ini. Nah, itu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan saat ini tanpa ada harokat, tanpa ada titik, kira-kira ini dibacanya gimana nih Bapak Ibu? Kira-kira. Ada tidak kita mengenal kalimat seperti ini di dalam Al-Quran? Oke, ada yang bisa memberikan harokat, memberikan bentuknya? Ya, ditebak-tebak saja nggak apa-apa, Bu. Pak, ya, ditebak-tebak saja. Betul. Apa, Bu? Minhu. Minhu. Betul. Ya, seperti. Kalau yang bawah? Mana. Baik, saya buka dulu ya. Saya buka. Di sini adalah minhu. Nah, ya. Di sini adalah mi'atin. Mi'atin ya. Pernah tidak di sini Bapak Ibu sekalian ada sifr. Di sini ada sifr ya. Ini kalau tidak salah di Quran surah Al-Baqarah ada, terus di surat-surat yang lain juga ada ya. Yang sempat Bapak Ibu sekalian pun juga bingung kalau misalkan kalimat seperti ini mi-nya dibaca panjang atau tidak. Ya jelas tidak, karena kasroh bertemu alif kan nggak nyambung Bapak Ibu ya. Yang ada kasroh bertemu ya sukun. Nah, pernah ada peserta yang seperti ini Bapak Ibu. Ada peserta yang bilang, Ustaz, kalau misalkan tanda ini, tanda sifar ini menunjukkan bahwa bahwa alifnya tidak dibaca, ya udah hapus saja. Gitu ya. Hapus saja alifnya gitu kan ya. Dihapus saja. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan dihapus ya, ini kan kalau misalkan menghapus alif ya. Ya, di sini berarti akan terjadi seperti ini. Betul tidak? Bapak Ibu ya. Kalau misalkan gundul ya, kalau misalkan gundul tanpa ada harokat, kalau misalkan alifnya dihilangkan, nah ini kan ada alifnya ya. Kalau alifnya dihilangkan, maka terjadi bentuknya seperti ini. Maka terjadilah tadi Bapak Ibu membacanya apa yang atas tadi? Minhu. Padahal ini harokatnya adalah mi'atin. Nah, itu ya. Padahal dari segi bentuk sama ya. Nah, lihat. Kalau saya pelajari dari segi tanda sifar itu ya. Jadi di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian ada tanda yang memang tidak ada kaitannya dengan arti. Ya, ada tanda yang tidak kaitannya dengan arti, salah satunya ini. Ada minhu ya, ada mi'atin. Nah, padahal gini tuh sama Bapak Ibu ya. Ini sama, lihat. Nah, ya. Ini bentuknya sama tidak? Ini minhu, ini mi'atin.
Sama bentuknya. Iya, sama bentuknya. Maka dari itu para ulama ahli daripada apa namanya? eh, i'rob gitu kan ya, dari segi tulisan atau tanda, maka diberikanlah alif, alif yang diberikan sifr, sehingga ini sebagai pembeda gitu ya, sebagai sebagai pembeda, maka terjadilah seperti ini ya, biar tidak keliru dalam membaca itu. Kalau andaikan kita belajarnya luar biasa tanpa ada titik, tanpa ada harokat, terbayang ya, kita belajarnya sulit. Maka dari itu di sini Bapak Ibu sekalian harus betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan dari segi tanda baca dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian, insyaallah di halaman ini saya akan rekamkan latihannya. Bapak Ibu sekalian melatih kembali, nanti kita cek kembali di minggu yang akan datang dengan cara berwakaf langsung ya. Nanti satu orang bisa jadi membacakan secara keseluruhan ya di latihan ini insyaallah. Untuk latihannya murojaah terus dan insyaallah kita akan lanjutkan nanti di materi yang berikutnya. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, kita tim, saya perwakilan juga bersama tim. Insya Allah untuk waktu yang akan kita tetapkan akan tepat waktu Bapak Ibu sekalian ya. Untuk jadwalnya kita mulai jam 20.00, maka kita akan mulai di jam 20.00. Mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan mudah-mudahan waktu kita bisa kita pergunakan sebaik-baiknya ya. Biar lebih berbeda ya. Bukan berarti lebih ketat, tidak, ini bebas ya. Bapak Ibu mau datang jam 20.30 silahkan bebas ya, tapi kita tetap akan standby langsung di jam 20.00 sampai jam 21.30 ya. Ini sudah lebih dari sudah lebih 2 menit ya, nggak apa-apa insya Allah ya. Baik, terakhir Bapak Ibu sekalian barangkali ada yang mau ditanyakan silahkan terkait program ataupun materi pada malam hari ini, boleh silakan bisa di-sharingkan. Oke. Kalau tidak ada sepertinya cukup ya. Insya Allah paham ya Bapak Ibu ya. Untuk materi Alif Lam Syamsiah ini atau Idgham Syamsiah ini insya Allah bisa paham ya. Insya Allah. Ya. Daripada di kelas besar pernah kita bahas juga itu tidak ada latihannya. Kalau di sini ada latihannya, terpantau Bapak Ibu sekalian cara bacanya tentunya sudah bisa dirasakan, sudah insya Allah lebih lancar lagi ya. Semangat, tetap istiqomah, latih terus, murojaah terus. Ingat minggu depan kita akan tetap memurojaah pola-pola yang sebelumnya dan juga Alif Lam Syamsiah ini kita akan coba latih kembali mempraktekkan masing-masing nanti dengan cara berwakaf ya. Dan kita insya Allah lebih banyak untuk di pekan yang akan datang materinya karena tadi kita pembukaan dan juga silaturahmi kembali dan juga ya rasa rindu kita ya. Kita ngobrol-ngobrol, sharing bareng sehingga nanti kita fokuskan lagi ke materi ini ya. Baik, diinformasikan kembali Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan sesuai waktu yang sudah ditetapkan. Mudah-mudahan ya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan juga terima kasih atas waktu luang Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah catat menjadi amal soleh. Ya, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Aku qouli hada wa astagfirullah li walakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran untuk Ustadz Ari untuk materinya di malam hari ini, Masya Allah luar biasa. Jadi sudah upgrade kembali materinya Bapak Ibu ya, setelah kita semua mungkin kemarin sempat ada jeda beberapa waktu ataupun berlibur sejenak untuk bertolak ilminya. Sekarang masuk ke modul D. Insya Allah semakin seru, seperti yang tadi disebutkan oleh Ustadz Ari pun, dibilang susah enggak, tapi dibilang gampang pun tidak ya Bapak Ibu ya. Insya Allah Bapak Ibu pun di sini terus bersemangat untuk terus bertolabul ilmi bersama kami di Sobat Ngaji Official. Dan insya Allah Bapak Ibu seperti tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Ari dan untuk dari segi mulai dan juga berakhirnya kelas ini, insya Allah akan on time Bapak Ibu. Jadi mohon bantuan dan juga kerjasamanya juga untuk Bapak Ibu semua untuk tetap istiqomah bisa tepat waktu ya Bapak Ibu ya. Dan kalaupun ternyata memang sedang berhalangan, misalnya
Kang Gesa, ternyata saya bisanya di tengah-tengah nih, gitu. Baru bisa bergabungnya tidak masalah. Tetapi nanti kami pun akan tetap mengirimkan untuk rekamannya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir ya, kalaupun ternyata terlewat dari segi materi di awalnya seperti itu. Baik, Bapak Ibu, tak terasa waktu pun sudah menunjukkan pukul 21.35 waktu Indonesia Barat. Mungkin sebelum kelas ini ditutup, mungkin ada yang mau disampaikan ataupun ditanyakan sebelum ditutup, Bapak Ibu? Nggak ada ya besok. Insya Allah sudah cukup Bapak Ibu semua ya. eh, Materi baru, semangat baru. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali di pekan depan Bapak Ibu semua. Semoga Pak Ustadz, Desa, rekan-rekan Sobat Ngaji dan juga Bapak Ibu semua selalu diberikan kesehatan, kemudian dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua nanti akan bertemu kembali di waktu-waktu berikutnya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada yang ingin disampaikan, mari kita akhiri untuk kelas privat pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah, kemudian istighfar sebaik 3 kali, dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu, nanti untuk latihannya nanti akan kami share kembali di grup WhatsApp-nya. Jadi nanti silakan diperhatikan untuk grup WhatsApp-nya, dan jika ada informasi-informasi berikutnya akan kami update kembali. Baik seperti itu. Dan baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz, Kang Terima Gesa. kasih Dengan senang Ustaz. hati, Bapak Terima Ibu. kasih Terima Ustaz. kasih. Selamat malam. Selamat Izin live beristirahat. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk diakhiri Bapak Ibu ya. Ya,